Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Setiawan Adi Pratama dengan NPM 2401051017. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi auditor, mata kuliah auditing. Yang pertama itu ada materi tentang pengertian, etika, dan pentingnya dalam profesi. Etika merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Dalam profesi akuntansi publik, etika memiliki posisi yang sangat penting karena auditor bekerja untuk kepentingan publik atau public trust. Yang kedua itu dilema etika. Jadi auditor itu sering menghadapi dilema etika, yaitu situasi ketika terdapat konflik antara kepentingan pribadi, tekanan klien, dan kewajiban profesional. Contohnya, itu yang pertama ada tekanan klien agar auditor tidak mengungkapkan temuan tertentu. Yang kedua itu konflik kepentingan karena hubungan pribadi dengan klien. Yang ketiga itu ada imbalan jasa yang besar yang dapat mempengaruhi independensi. Berikutnya itu ada kode etik profesi atau Code of Professional Conduct. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip etika. Jadi prinsip etika itu menjadi landasan moral bagi auditor. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama itu ada tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi. Berikutnya kehati-hatian profesional, dan yang terakhir itu ruang lingkup dan sifat jasa. Jadi prinsip-prinsip itu bersifat konseptual atau menjadi pedoman umum dalam bersikap. Yang kedua itu ada rules of conduct atau aturan perilaku. Aturan ini lebih spesifik dan mengikat secara formal. Beberapa aturan penting meliputi yang pertama itu independensi. Jadi auditor itu harus bebas dari kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam melaksanakan audit. Yang kedua, integritas atau objektivitas. Auditor harus jujur, tidak memihak, dan membiarkan konflik kepentingan mempengaruhi pertimbangan profesional. Yang ketiga, itu standar teknis. Auditor wajib mematuhi standar auditing yang berlaku. Yang keempat, itu kerahasiaan. Jadi, informasi klien tidak boleh diungkapkan tanpa izin, kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang terakhir itu ada contingency, fee, dan tindakan discreditable. Jadi, ada larangan praktik yang dapat merusak reputasi profesi. Lanjutnya itu ada independensi auditor. Yang pertama itu independence in fact. Jadi independen itu secara nyata atau tidak terpengaruh. Jadi seorang auditing itu berindependen. Yang kedua, independensi in appearance. Jadi auditor terlihat independen di mata publik. Jadi ada beberapa pembatas tambahan meliputi larangan jasa audit tertentu. Yang kedua, rotasi partner audit, pengawas. Yang terakhir itu pengawas komite audit. Berikutnya penegakan. Jadi pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi melalui mekanisme disipliner oleh yang pertama itu ada AICPA, yang kedua State Board of Accountancy, yang ketiga itu ada PCAOB atau untuk perusahaan publik. Jika melanggar kode etik itu dapat terkena sanksi berupa yang pertama itu ada teguran, yang kedua denda, yang ketiga suspensi, yang keempat itu pencabutan izin praktik. Berikutnya ada pentingnya skeptisme profesional. Kode etik juga berkaitan dengan penerapan skeptisme profesional. Jadi auditor tuh harus yang pertama itu memiliki sikap kritis, yang kedua tidak mudah percaya tanpa bukti, yang ketiga mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi hal ini tuh penting untuk mencegah kegagalan audit dan menjaga kualitas audit. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.